Untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur, atau kamu yang sudah ada di atas kasur, gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Halo, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tapi buat lo yang mungkin sekarang sedang tidak baik-baik saja, semoga bisa segera baik-baik saja. Sebelum gue masuk ke ceritanya, mungkin ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan. Yang pertama, gue atas nama pribadi turut berduka atas kepergian salah satu musisi terbaik Indonesia, Glenn Fredly. Semoga diberikan tempat yang paling indah, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran. Amin. Meskipun jujur gue belum pernah ngobrol langsung sama beliau, tapi gue adalah salah satu orang yang menikmati karyanya dalam bermusik. Beberapa kali gue sempat nonton konser musiknya itu ketika dia lagi di Bandung. Dan jujur, lagu-lagu beliau tuh emang bisa mewakili perasaan banget sih, kalau menurut gue. Terlebih lagi dengan karakter suara yang dimiliki oleh beliau yang ketika dengerin suaranya tuh udah pasti, ini suaranya Glenn nih. Sekali lagi, gue atas nama pribadi turut berduka atas kepergian salah satu musisi terbaik Indonesia. Semoga diberikan tempat yang paling mulia. Amin. Kemudian, kemarin itu, kalau nggak salah ya, itu baru pengumuman SNMPTN bukan sih? Iya kan? SNMPTN ya? Kalau nggak salah, iya kan? Dan tolong koreksi kalau misalkan gue salah ya. Soalnya gue di Instagram tuh sempat lihat beberapa instastory yang nge-screen capture gitu hasil pengumumannya. Salah satunya ada Jovi, temen gue yang masih SMA. Selamat atas diterimanya di salah satu universitas yang ada di Bandung, dan gue tahu dia mau masuk sana gitu. Dan mungkin buat lo yang dengerin ini dan posisinya mungkin kelas 3 SMA, yang dimana lo juga menunggu dan menanti pengumuman itu, semoga hasilnya sesuai dengan apa yang lo harapkan ya. Tapi pun kalau memang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya jangan berkecil hati, karena masih ada kesempatan selanjutnya. Tetap semangat, itu bukan akhir dari segalanya. Dan satu lagi, semoga ya buat lo yang masuk ke dalam perguruan tinggi negeri yang lo pengen itu benar-benar dari pilihan lo sendiri ya, bukan pilihan orang lain. Ya, atau pilihan orang tua. Ya gue tahu orang tua itu pasti pengen menginginkan yang terbaik untuk anaknya kan. Tapi masalahnya adalah belum tentu juga yang menurut baik oleh orang tua itu adalah yang baik menurut kita. Iya gak sih? Maksudnya untuk hal bidang perkuliahan ya, bukan yang lain-lain. Jadi ya gue berharap untuk lo yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri, itu adalah kampus yang lo inginkan dari diri lo sendiri, bukan dari orang lain. Dan pada malam hari ini, ceritanya itu masih sama sih, bukan sama, mirip sama episode yang sebelumnya tentang masa lalu. Dan ini adalah berawal ketika masa SMA. Makanya sebelum cerita gue memberikan selamat dulu
sama teman-teman gue yang masih SMA mungkin atas pengumuman SNMPTN. Koreksi ya kalau gue salah. Soalnya kalau nggak salah terakhir sih gue masih SNMPTN sih. Nggak tahu kalau sekarang udah berubah ya namanya gitu. Atau pengumumannya jangan-jangan tiap kampus beda-beda gitu, nggak serentak. Balik lagi malam hari ini gue bakal menceritakan tentang masa lalu yang diceritakan oleh Cia. Namanya sudah gue samarkan, tapi sayang banget Cia tidak menyebutkan di mana keberadaan Cia saat ini gitu. Jadi dia langsung memperkenalkan nama dan dia bilang dia sekarang udah kerja. Tapi sebenarnya cerita yang akan dia ceritakan itu berawal ketika dia saat SMA. Terlepas dari itu, menurut gue ceritanya menarik sih. Ternyata ada hal yang menurut gue kayak, oh serius loh dengan lo ngelakuin kayak gitu ternyata bisa menimbulkan kayak gini ya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu. Tapi sebenarnya di teman tidur tuh harusnya jangan singkat-singkat ya. Iya gak sih? Karena kan gue berusaha untuk menemani kalian tertidur kan. Kalau misalkan terlalu cepet takutnya episodenya udah beres, lo nya belum tidur. Oke, jadi ceritanya itu dari Cia yang menceritakan kejadian saat SMA. Dia bilang itu ini cowok adalah cowok yang paling kan belepotan gue ngomongnya. Menurut dia ini cowok itu adalah cowok yang paling berkesan. Meskipun orangnya emang agak sedikit bandel katanya. Tapi kata Cia, bandelnya tuh masih bandel wajar. Bandel wajar itu kayak gimana ya? Karena apa ya? Ya bandel, baik ya baik gitu. Bandel wajar gimana? Ya terlepas dari itu, Cia bilang sebenarnya Cia sama dia itu sebenarnya belum jadian katanya. Tapi Cia ngerasa sebenarnya Cia sama cowok itu tuh lagi ngebangun sebuah komitmen. Cia ngerasanya sih gitu, dan cowok itu pun treatmentnya kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah ya memang Cia dan si cowok itu sedang ada komitmen gitu. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya gue ibaratkan nih cowok jadi A kali ya. Jadi kayak si cowok A ini treatmentnya menurut Cia itu parah sih. Bisa sampai bikin kelepek-kelepek katanya. Si Cia bilang gitu, gue gak paham sih. Maksudnya bisa bikin kelepek-kelepek tuh kayak gimana ya. Mungkin dia bisa menghargai sosok wanita, mungkin ya. Meskipun ada beberapa wanita pun yang tidak ingin di treatment sespesial itu gitu. Maksudnya ada beberapa wanita yang memang ingin dikasih treatment itu ya sebagai wanita yang mandiri, bukan sebagai wanita yang dimanja-manja atau yang lain sebagainya. Tapi Cia di sini bilang katanya treatment dari si cowok yang A ini nih bisa bikin Cia kelepek-kelepek katanya. Terus for your info juga kata Cia, sebenarnya Cia juga sampai detik ini belum pernah jadian katanya. Belum pernah pacaran. Nah, gue gak paham nih. Maksudnya pacaran atau jadian menurut Cia itu bisa dikatakan pacaran ketika ada salah satu orang yang memproklamasikan gitu, lo mau gak jadi pacar gue? Terus oke, kita pacaran atau gimana gue gak paham. Tapi kata Cia, dia sampai detik ini emang belum pernah pacaran gitu katanya. Terus lanjut lagi ke ceritanya. Setelah si cowok A ini bisa bikin Cia kelepek-kelepek, tiba-tiba setelah 6 bulan sikap cowok A ini mulai berubah. Terus Cia coba buat tanya sama dia, si cowok A ini, tapi ternyata si cowok A ini bilang nggak apa-apa. Ternyata cowok bisa juga ya bilang nggak apa-apa. Dan emang beberapa kali kesempatan gue kalau misalkan sama cewek gue emang lebih sering bilang nggak apa-apa sih. Kalau gue lebih kepengen nggak mau ribet aja sih sebenarnya. Gue mikirnya ya udahlah masalah sepele, jadi gue bilang nggak apa-apa. Cuma maksudnya bener-bener sepele gitu, dan gue nggak mau bahas, dan itu bukan jadi masalah. Cuma
apa ya, kayak oh berarti gue yang kurang sepengertian itu. Jadi bukan berarti masalahnya ditumpuk, bukan, tapi gue berusaha untuk kayak bener-bener nggak apa-apa gitu. Bukan tujuan gue untuk tidak menyelesaikan masalah ya, bukan. Kalau gue, tapi nggak tahu kalau misalkan orang-orang. Dan salah satu diantaranya cowok A ini bilang nggak apa-apanya tuh sebenarnya ada apa-apa sih dari cerita Cia yang Cia ceritakan ke gue. Jadi ketika si Cia itu nanya, pas si cowok A ini tiba-tiba berubah, si cowoknya malah bilang nggak apa-apa katanya. Nah, di situ Cia mikirnya ya udahlah, nggak mau ngambil ribet kan. Jadi Cia coba kasih waktu sama si cowok A ini katanya. Nah, salahnya Cia, si Cia ini cuma nanya doang di situ dan ngebiarin si cowok A ini ya gitu aja gitu. Maksudnya ya udah, mungkin si cowok ini emang butuh waktu gitu buat bilang apa masalahnya. Tapi setelah kejadian itu 2 bulan lost contact. Dan akhirnya si Cia ini berusaha untuk coba nanya sama temennya. Ternyata si cowok ini nangkapnya itu si Cia itu selingkuh gitu. Jadi setelah si Cia itu mencoba untuk bertanya-tanya sama teman-teman si cowok A ini, jawaban yang didapatkan oleh Cia adalah si cowok A ini nangkapnya si Cia selingkuh.